Hey guys, how's your day? How are you guys feeling? Semoga sehat walafiat and doing your best. Welcome to a new podcast episode around us, and for today's topic we'll be talking about health atau kesehatan tubuh. Jadi kan kemarin tuh kita udah ngomongin kesehatan mental ya. We already talk about mental health, dan sekarang kita akan ngomongin tentang kesehatan tubuh nih. Karena gak hanya kesehatan mental doang dong, kayak kesehatan badan juga harus dijaga. Nah, karena itu, di sini gue mau ngobrol sama Ketua PMR SMA 1 Dramaga tahun ini. Boleh dong perkenalan? Gimana nih perkenalannya? Nama? Ya, nama boleh, nama kelas. Oh, nama kelas. Ya. Oke, halo semuanya. Nama gue Siti Jubaida, dari kelas 11 IPS 5. Biasanya dipanggil apa nih? Banyak. Jadi bebas sih, mau panggil apa, si dia, si Jub ataupun apa. Bebas. Kamu mau apa? Enggak, gue mau manggil Kak aja. Iya, general umum. Apa kabar hari ini, gimana? Baik, kayak biasa. Sehat-sehat? Sehat. Sibuk gak? Lumayan kalau sibuk, enggak. Mungkin sekarang karena lagi free ya, sekolah juga jadi enggak terlalu sibuk banget. Tapi kegiatan masih ada? Ada, eskul. Oh iya, for starters deh, kenapa sih milih eskul PMR? Kenapa PMR? Jadi sebenarnya gue pengen lebih belajar kesehatan sih. Itu umum ya, biasa kesehatan. Dan emang kayak, kan gue masuk IPS nih. Yeah. Nah, itu tuh biar gak terlalu kaku banget gitu sama pelajaran di IPA. Jadi kayak kayak tantangan kita di PMR tuh belajar kesehatan juga kan, kayak gini. Nah, gue tuh pengen tahu penyakit juga gitu, belajar kayak ngatasin luka gimana dan segala macamnya gitu. Jadi kenapa milih PMR gitu. Sebenarnya emang udah suka sama kesehatan dari kecil. Jadi ya tuh dari pas SD juga. Berarti di IPS tuh nggak ada mapel yang ada gitu ya? Ada paling perminat. Bukannya ada bio. Minat gitu ya? Ada, cuma satu mapel doang tapi. Emang bio nggak mempelajari kesehatan? Mempelajari juga, cuman gue di PMR tuh jadi pengen lebih tahu aja gitu. Soalnya kan di bio biasa umum doang ya, apalagi bio IPS gak sedalam IPA gitu kan. Jadi ya gue pengen tahu secara gimana sih lebihnya gitu tentang obatan ataupun ya cara mengatasi luka ini ataupun apa gitu. Itu kan di PMR dipelajarin tuh gimana gitu. Jadi emang di PMR tuh belajar apa aja sih? Kan tadi lu nyebutin ya kayak di PMR tuh ada apa, kita belajar tentang obat, terus kayak menyembuhkan luka, bla 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 macam-macam. Sebenarnya banyak, gak cuma kayak pertolongan pertama tuh. Biasa kan identiknya kalau PMR tuh pertolongan pertama nih, ada luka PMR, ada yang pingsan PMR gitu-gitu kan. Biasanya manggilnya PMR. Sebenarnya selain itu juga ada banyak, selain itu obat-obatan juga termasuk. Paling kita belajar yang kayak generalnya gitu, kayak untuk demam ataupun mual ataupun apa, kita dikasih tahu obatnya apa. Terus juga kita belajar PRS. Jadi kayak salah satu yang termasuk ke ada musik ya? Iya. Ada background musiknya. Ada salah satu yang kayak mental health juga, sama kita juga belajar gitu. Jadi kayak mental health juga ada kita belajar itu. Belajar itu juga. Buat luka biasanya gimana? Apanya tuh? Luka. Tahu. Maksudnya luka-luka apa sih yang diajarin, kayak luka bakar gitu? Banyak, atau misalkan luka gores ataupun apa, patah tulang segala macam, luka di kepala ataupun apa, kebentur, banyak luka soalnya banyak. Jadi kayak ya kita pelajarin semuanya gitu. Tapi patah tulang belajar juga? Apa? Iya, patah tulang kita belajar. Itu gimana? Untuk pengobatannya? Iya. Biasa patah tulang kita ada bidai, kita pakai bidai. Betul. Jadi buat nahan, semisal kayak gini nih, nahan nih. Iya. Kayak nahan gini. Jadi biar si tulang, kan kalau patah tulang tuh tulangnya suka ini ya, kayak udah kegeser-geser gitu, udah gak nyatu lagi kan sama antar tulang gitu kan. Nah itu tuh biar si tulangnya ini yang udah patah gak kemana-mana. Karena kalau udah patah tulang, kena angin aja itu udah sakit. Itu. Jadi untuk patah tulang, makanya untuk patah tulang ada bidai itu buat nahan. Nanti di rumah sakit kita biasanya ada penanganan lebih lanjutnya tuh. Udah biasa kalau misalkan pertolongan pertama kita pakai bidai. Tuh. Oke, sip. Next ya, kesehatan badan kan pasti penting banget ya. Boleh nih kasih tipsnya gimana sih buat menjaga kesehatan tubuh? Banyak ya sebenarnya kalau untuk kesehatan. Paling pola makan itu utama tuh, pola makan. Karena kan biasa suka sering pada makan pedas atau banyak micinnya gitu, itu sebenarnya bagus mungkin untuk ya jangan terlalu sering, bagus buat mood ya biasanya. Kalau suka pada
makan pedes tuh kalau misalkan lagi bad mood ataupun Iya, apa ya kan, iya. biasa kayak gitu kan. Tapi tuh abis itu kayak udah Hilang gitu doang kan gitu. Tapi kan ya boleh lah sekali 2 kali atau jadi jangan terlalu sering. Pola makan tuh biasa kan ada ini ya, kita 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nah itu tuh boleh sering pola makannya seperti itu, 4 sehat 5 sempurna. Terus olahraga juga jangan lupa. Biasanya kan pada mager, biasanya sekarang ya zaman-zaman sekarang main HP terus tuh, apalagi waktu pas daring. Lu bayangin pas daring gimana tuh, diduduk doang berjam-jam di situ terus gak aktivitas. Nah, itu tuh bisa buat kaku, tulang juga kaku gitu. Terus udah kayak gitu pola tidur. Iya, itu sih. Begadang ya. Aduh, jangan nyindir gitu dong. Biasanya kan ya anak-anak remaja kan biasa seumur-umuran kita tuh suka pada begadang, alasannya ngerjain tugas ataupun apa gitu kan, begadangnya lumayan tuh. Gak sih, gue nonton film. Oh, iya. Nonton film ke drakor biasanya tuh. Gak, gue gak drakor Oh sih. iya, oke. Biasanya banyak yang kayak gitu tuh kan, pola tidur. Ya cukupin di pola tidur juga karena itu ngaruh ke otak. Pola tidur itu biasanya kalau tidur kurang suka pusing kan? Enggak. Iya, kadang-kadang suka ada yang pusing. Ada yang pusing. Kadang Kebanyakan- pusing sih. Cuma maksudnya in general kalau pola-pola tersebut kayak apa Sesuai ya? sama Kalau itu. nggak sesuai gitu, misalkan nggak sesuai. Apa sih in general kayak yang dirasakan sama orang itu sendiri? Bisa pusing ataupun sakit mata kalau dari tidur. Jadi kayak kita kan aktivitas nih seharian nih, kurang istirahat yang cukup juga, dia jadi rentan juga kena sakit kayak gitu, kayak demam ataupun apa gitu, bisa buat pusing kepala. Dan aktivitas dia biasanya terganggu juga karena dia kan pusing ataupun sakit mata gitu, itu bisa Itu terganggu di pola juga. tidur ya. Kalau misalkan kayak di pola makan gitu. Kalau pola makan gimana tuh pola makan? Kayak maksudnya in general apa yang dirasakan si orang Sakit tersebut? perut biasanya. Sakit perut. Biasa pola makan suka sarapan gak nih? Enggak. Sebenarnya untuk sarapan itu bagus buat tubuh karena dia bisa menambah semangat sama menambah energi juga sebelum itu, karena kan kita istirahat nih, masih ini kan, perutnya kosong kan. Kalaupun ya sarapan paling roti 1 lembar ataupun apa, itu juga termasuk sarapan gitu. Iya. Gak harus kita makan berat kayak nasi uduk ataupun apa. Iya. Sebenarnya roti juga bisa untuk jadi sarapan, yang penting ada makanan yang masuk gitu. Jadi sarapan itu sebenarnya penting banget gitu. Pasti Untuk aktivitas Aku memulai jarang aktivitas. sarapan sih. Kalau bisa sarapan gitu. Minum susu juga sarapan. Iya. Cuman tuh aku kalau misalkan sarapan kayak sakit perut gitu loh. Karena, Jadi kayak kalau misalkan sarapan yang pagi-pagi gitu, kayak misalkan jam 7 atau jam 6 makan tuh sakit perut. Jadi aku paling sarapan tuh kayak paling jam 8. Iya, jam 9. wajar sih sebenarnya sakit perut di pagi hari. Jadi bukan kan suka ada yang bilang, ih wajar gak sih sakit perut pagi-pagi gitu kan? Itu sebenarnya wajar aja gitu. Takutnya kan udah bilang gak wajar, ini gue sakit apa ya, sakit perut mulu. Enggak, itu sebenarnya wajar-wajar kalau misalkan sakit perut, karena itu lambungnya lagi ini. Kan kalau tidur kita lambungnya kan lagi ini kan, sisa-sisa makanannya tuh lagi di itu kan. Nah, itu sisa makanannya tuh udah di apa ya, contohnya takut frontal. Udah ditaruh di itunya loh, apa namanya, buat pembuangannya. Nah, jadi di situ tuh emang di jam-jam segitu, biasanya di antara jam 5 atau sampai jam 7 kan biasanya sakit perutnya. Nah, itu emang dari lambung, itu kerja lambungnya tuh udah selesai. Wah, baru mulai kayak gue dapet ilmu banyak banget ya, jujur. Oke, tadi juga kan lu ngomongin olahraga ya, harus ya. Nah, kenapa sih olahraga tuh penting juga? And what kind of sports yang lu suka? Yang gue suka sebenarnya olahraga gue gak terlalu ini banget ya, palingan cuma jogging ataupun sit up, push up Iya, gitu, iya. paling gitu doang gitu. Paling gue suka bela diri. Tapi apa? Gue silat, tapi gak di Silat. sini ya. Oh ya, boleh. Di luar gitu. Gue juga dulu pernah silat SD. Cuman gue kesel banget ya. Pokoknya dulu gue masih suka silat palingan, tapi nggak jarang juga sih, masih kayak ya ikut-ikut gitu. Tapi karena sibuk di sini di sekolah gitu kan, banyak tugas dan segala macamnya, jadi udah nggak terlalu ini ke silat. Tapi paling jogging ataupun sit up gitu loh. Emang manfaatnya, pengaruhnya tuh apa?
Biar untuk tubuh kesehatan? biar tubuh kita juga nggak kaku dan juga kayak Keringat ya? keringat itu juga termasuk salah satu, kan ngeluarin lemak tuh juga bisa dari keringat gitu. Oke, lanjut. Selain makanan, minuman dan olahraga, apalagi sih yang berpengaruh gitu untuk kesehatan tubuh? Jangan banyakin pikiran. Mental berarti ya? Mental. Karena gini, gue mau cerita nih. Boleh. Fun fact, di UKS waktu itu gue pernah dapet pasien. Kita sebutnya pasien untuk yang sakit. Kita pas yang kita sakit dia demam. Terus pas ditanya kenapa, dia lagi ada masalah. Tuh, jadi itu juga bisa memicu terjadinya sakit gitu. Makanya kalau bisa yang kelola stres kalian gitu, ataupun jangan terlalu banyak pikiran gitu, karena sugesti orang tentang penyakit kan biasa suka terlalu over kan gitu. Jadi kalau bisa ya penyakit jangan terlalu dipikirin gitu, kita jalanin aja kayak pengobatannya ataupun apa pasti sembuh gitu. Harus mikirnya tuh pasti sembuh, gue pasti sehat gitu. Jangan mikir aduh ini gini, apalagi kalau misalkan orang yang kena penyakit mematikan gitu kan, biasanya apa nih maksudnya? Biasanya kayak HIV mematikan gitu kan. Okay. Kalau HIV biasanya stigmanya kan wah itu dia pasti meninggal gitu kan, apalagi kalau udah tahap atas yang kayak AIDS itu kan, udah sampai ke AIDS itu udah berarti ya di pikiran dia antara hidup atau mati gitu kan, pasti gitu. Sebenarnya kalau misalkan dia udah berjuang kayak melakukan pengobatan dari awal sampai akhir, bisa kemungkinan sembuhnya gitu. Jadi pikiran juga udah termasuk berpengaruh lah istilahnya untuk kesehatan tubuh juga. So in conclusion, mental health itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan sendiri gitu. Oke, sip. Kayak aku mau nanya lagi nih kayak tentang tanggapan lo sama yang jajan-jajanan pinggir jalan yang kayak kita nggak tahu kandungannya apa. Terus sekarang minyaknya juga kan yang kurang sehat gitu loh minyaknya, dan kayak gimana sih kan kalau di pinggir jalan tuh debu gitu-gitu. Gimana tanggapan? Biasanya minyaknya berkali-kali ya. Iya. Kalau ada yang hitam gitu lah gitu. Biasanya juga ada yang hitam. Itu kalau misalkan dikategorikan kurang sehat, iya emang kurang sehat, karena dari faktor minyak, juga mungkin dari faktor bumbu ataupun ya lingkungan gitu. Tapi kalau emang buatnya ataupun ruang lingkupnya bersih ya it's okay, gak apa-apa gitu. Dan kalau ngomongin makanan berminyak pasti suka ya orang Indo, apalagi kan makanan apa-apa digoreng gitu. Apa-apa gorengan, apa-apa digoreng. Itu sebenarnya bisa buat obesitas juga. Termasuk bisa buat obesitas karena minyak itu banyak lemak. Terus dia banyak lemak tak jenuhnya, jadi kayak bisa buat obesitas. Terus abis itu dia bisa memicu kanker. Berarti ngaruh banget ya? Iya. Bisa juga kena serangan jantung. Oh iya. Bisa ya? Bisa, karena minyak itu banyak gitu. lemak yang gak baiknya gitu. Gue kepikirannya minyak tuh ya tenggorokan sama lemak tadi. Iya, biasa itu juga. Batuk ya, biasa batuk. Gak kepikiran sampai jantung. Oke, sip. Itu yang parahnya sih bisa kalau misalkan berlebih gitu. Lu sendiri cara ngejaga kesehatan gimana? And apa manfaatnya gitu? Palingan gue perbanyak aktivitas fisik, kayak aktivitas gue gitu, karena kan kalau misalkan gue nggak ada aktivitas gue diem ya. Nah jadi itu badan gue kadang suka pada kaku gitu loh, kayak gue lebih baik banyak aktivitas gitu kan, jadi kayak tubuh gue gerak. Walaupun olahraga tuh sebenarnya nggak cuma harus kayak sit up, lari gitu. Sebenarnya kita nih kayak gini jalan segala macam itu termasuk olahraga gitu. Pokoknya nggak diem doang. Nggak diem doang. Terus mungkin dari pola pikiran, gue mencoba buat enggak mikir jelek sebenarnya. Jadi kayak mencoba buat bagus aja gitu pikiran gue. Oke, positive thinking. Jangan banyakin netting gitu. Terus, kebanyakan netting juga nggak enak ya itu. Karena biasanya yang netting itu justru takut malah kejadian ya biasanya gitu. Kalau kita mikirnya baik kan apapun baik. Terus palingan di pola makan gitu, dijaga. Kayak sering makan sayur, buah-buahan gitu. Manfaatnya kerasa kalau misalkan udah nerapin itu sih. Sip. Oke, kita lanjut lagi nih deh. Ada kan tadi belajar obat-obatan ya. Kan tahu gak sih lu yang obat-obat yang buat penambah
berat badan, iya. yang penambah tinggi, terus ya ada juga kan yang kayak buat ngurusin, ada nggak sih obat yang ngurusin itu? biasanya. Ya, and like protein shake gitu. Iya, protein Sehat gak sih? Is it healthy? Karena menurut gue waktu itu kan pernah baca juga. Bukan baca sih, gue kayak nonton video YouTube gitu. And dia nih orangnya kesehariannya he only drinks protein shake. Jadi dia itu cuma minum protein shake doang buat kayak makan pagi, siang, sore. Pagi, siang, malam gitu. Dan paling pagi tuh dia cuma diselingin kayak apel gitu doang loh. Kan itu, dan ketika dijelasin lagi sama si dokternya, protein shake kamu tuh isinya sebenarnya bukan protein gitu, tapi justru gula. Ya kan, itu jadi nggak sehat, dan ternyata gulanya itu lebih tinggi gitu. Lebih tinggi ya biasanya. Sebenarnya untuk protein shake untuk kita nih remaja sebenarnya bagus, sehat-sehat aja jika dikonsumsi ya sesuai ininya, dosisnya gitu kan. Untuk protein shake di kita yang kita konsumsi juga yaitu bagus untuk menambah berat badan, karena biasanya remaja itu berat badannya kurang ideal kan. Lu tahu kalkulator BMI? Enggak. Itu nanti coba aja nih, berat badan lu berapa nih? Berat badan kalau nggak tinggi badan? Nggak tahu gue. Nah coba tuh nanti. Gue belum nimbang lagi soalnya. Kita ada biasanya kan kalau di BMI itu ada kriteria ideal atau enggak. Nah biasanya yang remaja yang underweight itu disaranin buat minum ini si protein shake ini. Jadi biasanya di bawah 18,5. Jadi coba nih, misal perhitungannya itu lu berat badan lu dibagi tinggi badan pangkat 2. Jadi tinggi badannya dikali tinggi badan, terus abis itu dibagi sama berat badan. Gitu. Berarti maksudnya berat badan yang harus berat badan yang jadinya harus minum protein shake itu berat badan yang berapa? Sebenarnya tergantung dari hasil BMI itu. Jadi kalau hasil BMI lu di bawah 18,5 berarti ya disarankan untuk protein shake. Oh, di bawah 18,5. Oke, sip. Oke, ini kayaknya pertanyaan selanjutnya bakal agak kritis ya. Maksudnya kritis ya, anak SMA gitu udah anak SMA nggak kritis ya kan? Oke. Gue mau nanya nih, kan kayak banyak banget berita-berita yang ngasih tahu kalau banyak anak yang kekurangan gizi. Apalagi kayak di penjuru-penjuru gitu ya. Nah, how do you feel about that? And do you have a solution? Kayak lu punya nggak sih saran solusi untuk menanggulangi bencana tersebut? Kayak gimana sih gitu? Pasti sedih banget ya, it's so sad buat dengar anak-anak yang kekurangan gizi kayak gitu, apalagi masih anak-anak gitu kan. Sebenarnya untuk solusi, kalaupun emang udah si anak ini sudah terkena kekurangan gizi, udah pasti dibawa ke dokter ya. Biasanya dokter itu suka ngasih kayak pengobatannya harus apa aja gitu, dan mungkin saran gua lebih banyak makan sayur sama buah itu, soalnya iya karena vitamin dari sayur sama buah itu juga banyak kan. Biasanya kan kalau vitamin kita taunya dari buah-buahan dan banyak itu. Sering-sering konsumsi sayur sama buah untuk orang yang kekurangan gizi gitu. Terus sama banyakin makan karbo, biasanya kan kurang ya karbo, protein gitu lah, yang tadi 4 sehat 5 sempurna itu bisa diterapin gitu untuk kekurangan gizi. Bagus banget ya. Sumpah gue belajar banyak, gue nggak bohong, gue belajar banyak banget tentang kesehatan, karena gue kan orangnya emang kayak nggak terlalu mendalami tentang kesehatan gitu ya. Paling sakit tolak angin, paracetamol gitu. Obat warung ya, obat warung. Maksudnya ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Oke, makasih nih. Nah, sekarang kita mau ke mini activity. Tapi kayaknya udah durasinya udah habis ya? Oke. Berarti udah ya. Maaf ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you for watching and see you next episode. Bye-bye. Ya.